APBD 2027 telah memasuki babak baru, efisiensi anggaran kini menjadi keharusan bagi pemerintah daerah. Di tengah tuntutan meningkatkan pelayanan publik dan menjaga pembangunan tetap berjalan, lantas bagaimana daerah menyusun anggaran yang lebih tepat sasaran tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat? Dan apa saja tantangan dan juga peluang yang dihadapi ke depan? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Jo Hermansyah Johan atau Prof. Jo, selaku Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RASB nih, Prof. Ya, 2010 hingga 2014. Kita lanjut lagi ke era Prabowo berikutnya begitu ya, Prof. Selamat sore, selamat hadir di CNN Indonesia pada kesempatan kali ini. Juga kita sapa Prof. dan juga pemirsa di rumah bergabung dari luar studio dengan Agustiar Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah. Selamat sore Pak Gubernur, semoga terdengar suara kami dari studio dengan jelas, clean and clear, Pak Gub. Terdengar dengan jelas ya Pak Gub, izin. Siap. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita akan sebelum masuk substansi soal efisiensi anggaran, Pak Gub dan juga Prof, kita minta dulu nih update dari Kalimantan tengah dilanda bencana karhutla begitu Pak Gub. Apa penanganan yang tengah dikerjakan Pak hari ini? Silakan Pak, kita nantikan informasi ini. Ya, terima kasih Pak. Jadi tentunya kami selaku kepala daerah tentunya memperkuat koordinasi apa yang disampaikan Pak Presiden pada kami, persatuan itu di atas segala-galanya. Jadi kami implementasikan apa pesan beliau. Ya, sampai hari ini kami, walaupun daerah kami, daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pulau yang terluas, setengah Pulau Jawa. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kami, kalau diurutkan secara provinsi, kami masih diurutkan 10. Itu berkat semua atas kerjasama semua pihak. Bersama semua pihak, sama TNI Polri tentunya, semua elemen ada yang di Kalimantan Tengah. Oke, gerak cepat apa yang Anda kerjakan Pak Gub? Apakah ada status tanggap darurat saat ini di Karhutlanya Kalteng? Iya. Nasib warganya seperti apa? Ada 3 daerah tanggap darurat, ada tanggap darurat, ada siaga darurat, sudah tingkat tanggap darurat, tapi tidak ada 3-4 wilayah lah itu tanggap darurat, karena kami ada 13 satu kota. Cara mengantisipasi kami terus berserikat berusaha, semua kooperasi, bersinergi, semua pihak yang ada, terutama TNI Polri. Ya, Anda membutuhkan penanganan yang berkelanjutan dari pusat, Pak. Apa yang Anda butuhkan saat ini di daerah Anda? Iya, kami sudah alhamdulillah kami dibantu oleh BNPB sebanyak 3 pesawat, 1 bombing, yang kita tambah lagi kami dari pusat untuk menambah ya kan, untuk antisipasi ya, menjaga hal kami yakini ya. Kami takutnya melihat situasi kondisi ya, kami melihat membaca alam ini. Sepertinya seperti kembali ke tahun 2015. Kalau seperti tahun 2015 kita jarak pandang kita sampai 2 meter, 4 meter. 4 meter sampai 2 meter ya kan. Nah, ini jangan sampai terjadi ya kan. Nah, tapi kalau kita mitigasi sebelumnya, kami yakin optimis untuk itu. Kalau melihat situasi kondisinya, kesiapan para elemen masyarakat, termasuk TNI Polri, kayaknya tidak ada masalah Pak. Baik Pak Gub, mohon doanya. Ya, apakah ada titik api yang belum berhasil dipadamkan hingga hari Selasa sore ini, Pak Gub? Sampai hari ini tidak begitu, masih bisa ya. Nggak ada yang nggak bisa. Cuma ya kendalanya kalau coba digambut aja ya. Terus mengeluarkan asap. Kalau digambut ini gini, dia kebakar terus clear. Api terantisipasi, tapi 2-3 hari berikutnya timbul lagi. Karena kalau gambut dari kami daerah gambut, ada hampir kurang lebih 3 juta lah gambut. Jadi itu yang menjadi masalah. Kedalamannya sampai 30 meter, 40 meter kedalaman. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau di daerah mineral aman-aman saja. Oke, terakhir sebelum masuk ke efisiensi anggaran, Pak Gub, apakah ada pihak-pihak yang diduga menjadi pelanggar karhutla seperti mengawali titik api dengan cara ilegal, Pak Gub, di wilayah Anda untuk membuka lahan baru? Apakah ada law enforcement yang akan dikerjakan? Ya tentunya kami sudah bersama dengan pihak TNI Polri ini dan dari masyarakat yang lainnya untuk mengantisipasi ini. Dan lihat himbauan. Selain itu juga ada beberapa orang juga sudah diamankan di Polri, ya, di kepolisian dalam hal ini. Baik, kita tunggu tindak lanjutnya begitu ya dari kasus penegakan hukum jika terdapat orang melanggar di wilayah Anda. Kita masuk ke substansi efisiensi anggaran, Pak Gub. Tentu kalau melihat pos anggaran sulit nampaknya untuk
didapatkan begitu di tahun 2027 ada himbauan dari Pak Mendagri. Respon Anda selaku kepala daerah di sana? Kami memaknai ini kebijakan sangat mulia menurut kami. Oke. Kami berbeda pandangan dengan yang lain. Ini menurut pandangan kami. Ya. Kebijakan ini, pemangkas anggaran ini, efisiensi ini, harapan Pak Menteri Dalam Negeri, ya, supaya tepat sasaran, tepat guna. Tujuannya itu. Kami sudah implementasikan itu, kami sudah lakukan itu, apa yang disampaikan. Ternyata ya walaupun anggaran kami sebelumnya di 10,3, sekarang menjadi 5,4. Nah, terus belanja langsungnya cuma sisa 1,535 triliun, ya kan? Oke. 3 triliun, ya kan? Nah, itu menangani 13 kota, ya pulaunya sangat luas. Terus kami pikir juga supaya kepala daerah itu punya, supaya bisa berkarya, berinovasi, ya kan? Nah, tapi daerah kami sayangkan tata ruang daerah kami untuk berinovasi agak tersendat, itu aja kendalanya. Makasih. Baik, apa jangan-jangan narasi positif ini Anda bagian dari kader Gerindra? Ini hal yang berbeda. Oke. Yang kami sampaikan ini adalah selaku abdi negara, abdi rakyat. Kami bisa bertanggung jawab apa yang kami sampaikan. Oke. Respon Anda, Prof, dengan statement barusan nampaknya narasi positif sekali nih. Iya. Tidak apa-apa kalau di cut off anggarannya. Prinsipnya sebetulnya efisiensi itu memang suatu hal yang wajar ya dalam satu pemerintahan yang baik. Tata kelolanya harus efisien, efektif, transparan, akuntabel. Tetapi tentu saja harus ada secara proporsional. Maksud saya begini, jadi ketika pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan yang banyak kepada daerah otonom, Pak Gubernur ini pegang 32 urusan pemerintah nih. OPD-nya atau SKPD-nya itu mungkin 30-an lebih. Nah, itu mempunyai program dan kegiatan pelayanan publik ya. Nah, program-program kegiatan itu kan perlu pembiayaan ya. Nah, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, TPP kalau ASN, kemudian gaji dan tunjangan bagi P3K. Nah, ini yang tengah jadi polemik sekarang ya? Itu dia. Nah, itu dia. Jadi ada daerah-daerah yang dipangkasnya cukup serius, cukup besar, itu kayak Kalteng ini kan hampir separuh nih. Dari 10T tinggal 5T. Itu berarti Iya. Itu berarti kegiatan-kegiatannya turun separuh. Ya, baru pemerintahan. Tapi saya nggak menyoal pemerintah, bisalah Pak Gub berhemat ya, aparat suruh kencangkan ikat pinggang. Tapi rakyat di daerah-daerah, rakyat itu terdampak karena kalau ekonomi APBD, Pak Gub ya, itu pegawai dapat duit, dia dapat program kegiatan, maka dia akan belanja. Belanja itu masyarakat akan mendapat hasil dari belanja itu. Nah, roda ekonomi di daerah bisa berputar. Nah, ini yang rata-rata saya amati, masyarakat di daerah menurun daya belinya. Nah, sehingga dengan demikian bukan hanya terdampak pada perangkat pemerintahan daerah, tapi juga meliputi masyarakat secara luas. Ini kalau lama-lama bisa membuat turunnya indeks pembangunan manusia, turunnya meningkatnya tingkat kemiskinan, dan pengangguran menjadi bertambah banyak. Nah, itulah yang harus diperhatikan. Pemangkasan bisa saja, tetapi harus betul-betul dilakukan dengan menimbang urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah itu. Harus ada keadilan dan keselarasan. Harus ada keadilan dan kelarasan gitu Pak Gub. Pak Gub, ini juga menjadi teriakan warga, termasuk di Kalteng nih Pak. Bagaimana Anda memastikan bahwa efisiensi tidak memotong gaji atau status tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K? Pak Gub. Jadi kami di sini untuk gaji pegawai dan ini kami masih di standar, masih 27%, nggak sampai 30%. Jadi kami P3K nggak ada masalah, ya kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan kami tadi apa yang disampaikan Pak Johorman tadi, Pak Johor tadi, kami ada pandangan sedikit berbeda Pak, menyangkut masalah. Kami masih bisa mengeluarkan melapisan kegiatan sosial lagi, melihat kartu Humabetan Sejahtera di situ ada pendidikan, karena program kami kan ada satu rumah satu sarjana, masih bisa tercover. Kesehatan untuk masyarakat yang menengah cukup dengan KTP aja, belum jaminan sosial lainnya, masih bisa tercover ya. Mungkin cara pandangannya aja ya kan,
tapi alangkah baiknya kayak gitu ya kan, kalau sudah ini benar cara efisiensinya, uang itu dikembalikan lebih bagus lagi. Terima kasih. Responan Prof Jo? Ya saya kira betul Pak Gub itu. 2027 nih Pak Gubernur, kalau seperti sekarang ini kan 2026 226 triliun dana TKD ke seluruh daerah otonom dipotong. 2025 50 T. Nah kalau misalnya berlanjut ke tahun 2027 itu semakin sulit daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dibebankan ke pundak dia, dan juga tentu akan mengganggu ekonomi masyarakat di daerah. Maka kalau kita lihat seperti itu, Pak Gub juga berharap barangkali ya supaya 2027 jangan terlalu dalam lah motong TKD. Kalau bisa kembalikan ke model 2024 barangkali gitu ya Pak Gub ya. Sepakat ya? Iya. Berapa potongannya Pak? Ujung-ujungan Pak, sepakat aja, tapi kalau sudah sudah bagus Iya. cara efisiensinya ya, kalau mengembalikan lebih bagus gitu ya kan. Sepakat. Ya sepakat ya Pak Gub ya. Karena uang rekatnya harus digunakan sebaik mungkin, harus dipertanggungjawabkan, kan begitu Pak Jo. Iya. Baik, ini juga yang menjadi perhatian di wilayah Anda. Saya bacakan ini, banyak keluhan warga Anda Pak Gub. Infrastruktur tertunda, daya beli menurun, pelayanan publik lambat. Ini yang saya bacakan dulu, warga mengeluhkan perbaikan jalan, jembatan rusak, harus tertunda karena pemotongan dana pembangunan di wilayah Anda, Pak Gub. Jadi begini ya, jalan ini kan ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada wewenang bupati. Ya. Kalau wewenang provinsi itu 87%. Oke. Dari 1.275 km kami tangani. Di alhamdulillah kami di situ Jadi kalau ada keluhan dan sebagainya itu ya kita tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak ya kan, pasti ada yang enggak kan gitu ya. Apalagi Kalimantan Tengah ini kan pulau yang sangat terluas. Tambah Bali, tambah NTB masih luas, Kalimantan Tengah masih, tambah Jawa. Baik. Gitu Pak Jo. Iya. Dari luasan demografi gitu. Betul, sangat luas ya. Baik. Walaupun penduduknya tidak seperti di Jawa ya Pak Gub ya. Ya masih. Iya, kurang lebih 2 juta, kurang lebih 3 juta aja Pak Jo. Iya, 3 juta aja ya. Oke, Pak Gub, ini juga perhatian Anda, pelaku usaha kecil UMKM merasakan sepi karena anggaran kegiatan pemerintah yang biasanya menggerakkan ekonomi ikut berkurang. Respon Pak Gub nih. Pelaku UMKM. Jadi begini, kami pelaku UMKM baik-baik saja ya kan. Dari sudut mana memandangnya. Kami ada namanya Capri Night di sini ya kan. Capri Night itu sama dengan Capri Day gitu ya kan. Tapi malam hari kami melakukan. Kami kan tadi kami sampaikan justru bertambah giat kami ya kan dengan adanya demikian ya. UMKM ya, kalau kita melihat ininya melihatnya di sini baik saja Pak Jo. Nggak begitu nggak begitu dampak lah ya kan. Kalau Pak memang cara pandang mana dulu ya kan. Kalau cara dulu kan cara ya mungkin berbeda kan, manja dan dimanjakan. Dimasukin ini kan yang manja ini dibuang kan gitu ya kan itu. Kalau kita jumlah uang ini kan tergantung kita manage-nya. Kita kan lahirnya dari bisnis. Orang usaha itu kan kalau nggak ada uang, bagaimana dapat uang? Nah ini ada uangnya, ada kebijakan dan sebagainya. Apalagi di kami kan kurang lebih 3 juta. Berdampak ya tentunya kalau bisa dikembalikan lagi lebih bagus kan itu kan, sehingga kami lebih mencolong lagi, lebih monitor lagi untuk membangun Kalimantan Tengah. Betul. Baik, tapi pelayanan publik lambat nih Pak Gub, pelayanan publik lambat, penurunan penyerapan anggaran membuat beberapa program pelayanan dan fasum belum berjalan secara maksimal. Tentunya kami melihat itu ya kan, karena efisiensi, karena pemerintah ini kan kami baru 1,5 tahun menjabat. Tentunya menghadapi ini tidak seperti balik tangan ya kan. Apa yang bilang Pak Menteri Dalam Negeri tadi, ada program Kabit, ada program Kepala Dinas, ada program ini. Kalau ada namanya program Kalimantan Tengah itu serasa nggak ada masalah. Nah itu yang kami cermati sehingga lambat penyerapannya. Tapi kami tidak mengejar penyerapan. Yang penting income-nya, bukan mengejar output-nya, income impact-nya yang kami kejar. Oke, dalam waktu dekat ini Pak Presiden akan mengundang sejumlah kepala daerah untuk rapat terdekat. Ini apa yang akan menjadi concern Anda dengan Presiden nanti? Ya tentunya kami, konten kami tentunya menyangkut tata ruang wilayah. Sehingga kami agak berkesulitan berinovasi. Andai kata berkarya ya untuk membangun Kalimantan Tengah. Contohnya membuat hilirisasi dan sebagainya sesuai dengan cita-cita kami ya kan. Nah itu yang menjadi kendala kami. Sampai sekarang Kalimantan Tengah masih di kawasan sampai 76% masih ada kawasan.
Baik. Masih 24%, jadi kami agak kesulitan untuk membangun. Oke, saya ke Prof. Jo. Prof. Jo, kalau melihat setiap daerah tentu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Bagaimana mereka ini disiplin fiskal di tengah efisiensi anggaran, apalagi Pak Mendagri, Pak Tito, yang sedianya kami juga undang pada dialog ini tidak bisa bergabung, mengaku bahwa masih ada daerah-daerah yang boros. Belanja operasionalnya ini siapa nih? Daerah mana kira-kira? Ya, kalau soal belanja daerah yang boros, kemungkinan tidak banyak ya. Lagi karena daerah itu umumnya terpukul ya. Yang daerah-daerah masih punya fiskal kuat, mandiri fiskal, itu umumnya perkotaan lah, kota-kota besar gitu ya. DKI Jakarta, kota Surabaya, kota Medan. Kalau Pak Gub, nggak boros lah ya, duitnya 5. Ya, tapi kalau kota Palangkaraya saya kira mungkin juga agak berat di situ, karena PAD-nya nggak besar ya. Nah, jadi yang PAD-nya besar, maka mereka mungkin masih bisalah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Efisiensi juga sudah diperintahkan oleh pusat kan, ada Inpres nomor 1 2025. Jadi itu mereka harus tidak boleh melakukan pemborosan. Cuma persoalannya pusatnya juga jangan boros lah. Jadi kalau daerah disuruh tidak boros, pusat juga harus memberi contoh teladan tidak boros. Itu yang paling penting. Seperti apa? Ya itu dia. Ya jadi contohnya itu dari kebijakan-kebijakan ya, dari soal program-program dan kegiatan yang juga harus hemat ya. Jadi jangan keadaan uang sulit lalu kita belanja-belanja terus ya kan. Nah, nanti daerah niru lagi. Ya. Jadi ke pusat katanya suruh kita efisien. Lalu daerah juga nanti ikut-ikutan tidak efisien. Jadi pusat harus jadi contoh teladan. Sepakat ya Pak Gub ya? Itu sepakat juga Herman, harus menjadi teladan. Ini teman lama saya mengikutin. Ya Pak Gub, ya. Dan sekarang di Gerindra begitu ya. Terima kasih. Pak Prof. Jo, ini yang juga menjadi perhatian Pak Presiden akan memanggil kepala daerah ya. Apa respon Anda dengan concern Anda? Nah ini dia, jadi forum itu yang pertama saya sarankan jangan one way traffic, jadi harus dua arah. Presiden menyampaikan penjelasan-penjelasan, kemudian kepala daerah menyampaikan curhat-curhatnya, keluhan-keluhannya, kesulitan-kesulitannya, terutama terkait dengan pemangkasan TKD. Yang kedua curhat misalnya masalah OTT kepala daerah yang tidak berhenti-berhenti. Nah, pusat yang harusnya membuat kebijakan bagaimana caranya supaya perbaikan pilkada kita ke depan harus dilakukan. Nah, termasuk perbaikan sistem kepartaian dan sebagainya. Jadi dua hal itu yang saya kira penting. Presiden membuka ruang, jangan hanya satu arah, tapi beri kepala daerah. Nanti Pak Gubernur ada beberapa yang ngomong dan diliput oleh media, lalu ada wali kota, ada bupati, sehingga beliau dapat informasi yang akurat ya tentang bagaimana keadaan daerah pasca dipotong TKD 2 tahun berturut-turut. Nah, lalu apa usulan mereka? Nah, yang kedua adalah soal menghentikan OTT ini. Apakah tambah gaji ini Pak Gubernur? Saya nggak tahu nih. Kan pada rame-rame minta tambah gaji. Apakah iya bisa? Nah, ngomong aja sama Presiden. Ya kan? Nah, siapa tahu Presiden mau kasih tambah gaji kayak tentara kan tambah gaji itu. Tambah tunjangan kemarin. Kalau Pak Gub nggak perlu kayaknya. Betul ya Pak Gub ya? Masih minta gaji tambahan di wilayah Anda? Tambah otoritasnya sedikit dikembalikan oleh kami lah, otoritas sedikit ya, dan banyak ya. DBH ketahan nggak Pak Gub? DBH-nya dan bagi hasil. Nah, ini dia ya kan. Kalau DBH ini seharusnya jangan melihat wilayah orang, jumlah orangnya. Kalau bisa tuh lihat luas wilayahnya, itu harapan kami nanti. Itu nanti akan kami sampaikan pertemuan nanti. Bagus. Baik. Terakhir nih Pak Gub, apakah Anda sudah menyampaikan ke beberapa kabupaten, Pak Bupati, Pak Wali Kota di wilayah Anda agar kebijakan efisiensi yang diarahkan oleh Pak Mendagri bisa diterima dengan baik dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat, Pak Gub? Tentunya kami begitu terima surat. Karena surat nggak enak ini langsung kami sebar keluaskan untuk kabupaten kota. Setiap pertemuan pun kami sosialisasikan terus, ya kan. Apa yang harus dipangkaskan gitu ya kan. PPP pun kami pangkas 30% PPP ya kan. Nah, dari yang hal-hal yang ya banyak hal lah ya kan yang dipangkaskan. Perjalanan dinas, nggak ada lagi pertemuan di hotel, ya kan, nggak ada pakai elektronik kantor, sudah dibanding, nggak ada lagi, ini kan zaman digital sudah. Perlu lagi memakai lagi ya kan.
Baik, oke, ada respon 1 menit aja. Iya. Closing statement Prof. Jo. Iya. Waktu kita singkat. Ya baik, ya kalau saya kesimpulannya closing statement saya begini, bahwa pemerintahan daerah itu efisien, ya harus. Tetapi juga kepada pemerintahan daerah harus bisa menjalankan kewajibannya melayani masyarakat. Dan juga biaya penyelenggaraan itu harus juga cukuplah bagi pegawai dan ASN P3K-nya. Jangan sampai nanti ada ASN atau P3K yang TPP-nya dipotong habis atau P3K tidak bisa dibayarkan gajinya atau dirumahkan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya Pak Gub. Saya minta kepada Anda. Ya, dari guru pun kami nggak ada masalah di sini ya. Terima kasih untuk waktunya luar biasa bersama kami dari luar studio. Ini berkat doa semuanya, berkat kolaborasi semua pihak ya. Terima kasih Pak Jo ya. Ya, sama-sama Pak Gub. Gubernur Kalimantan Tengah dari luar apa yang disampaikan di pendengar kami ya. Baik, dan juga di studio terima kasih untuk waktu Anda, Prof. Jo Hermansyah Johan, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri tahun 2010-2014. Selamat sore Bapak-Bapak. Pak Gub, selamat sore. Assalamualaikum Prof. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.